mau bikin GBHN, tapi presiden dipilih langsung. Cuma dua kemungkinan, MPR bersidang dulu, hasilkan GBHN, baru dua kandidat, 3-4 kandidat ini berdebat tentang visi misi mereka. Apa yang dia debatkan nggak mungkin ada, karena udah dibikinin sama GBHN kan. Sejak 2002 kita sudah memilih presiden secara langsung sehingga tidak ada lagi mandat dari MPR, dan juga presiden tidak bisa dijatuhkan di tengah masa jabatan, melainkan harus melalui proses impeachment ya kan, kalau misalnya dia melanggar pidana begitu. Nah jadi GBHN ini sebenarnya tidak kompatibel dengan sistem ketatanegaraan kita. Karena ini menyangkut pilihan sistem bernegara. Pertama adalah kedudukan MPR itu sendiri. Lalu kemudian kita kaitkan juga dengan sistem pemerintahan presidensil, di mana pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Ya, kalau misalnya ada semacam GBHN ini, maka seorang presiden ya bukan lagi subjek, tapi sudah sebagai objek dari keputusan lembaga lain. Gonjang ganjing, capek juga kita kadang-kadang, biaya politik kita super mahal katanya, sehingga banyak bupati, gubernur kena tangkap oleh KPK. GBHN atau Garis Besar Haluan Negara adalah arahan negara berkenaan dengan implementasi negara secara garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara komprehensif dan terintegrasi. GBHN ditentukan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana ada perubahan dalam peran MPR dan Presiden, GBHN tidak lagi berlaku. Rencana untuk menghidupkan kembali Pedoman Kebijakan Negara atau GBHN menjadi diskusi publik. PDI Perjuangan atau PDIP menyatakan keinginannya untuk mengembalikan GBHN sehingga pembangunan Indonesia berkelanjutan dan berkesinambungan. Demikian juga diungkapkan oleh Partai Gerindra. Bagi Gerindra, GBHN dapat menjadi platform bagi pemerintah untuk membangun negara yang mewakili kepentingan rakyat. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyatakan bahwa penjabaran tujuan pendirian Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam bentuk RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, yang merencanakan dengan skala waktu 5 tahun yang berisi visi, misi, dan program pengembangan presiden terpilih berdasarkan pada RPJP. Di tingkat daerah, pemerintah daerah harus mengembangkan RPJP dan RPJM daerah mereka sendiri dengan merujuk pada RPJP nasional. Dasar atau prinsip pembangunan nasional dari GBHN itu sendiri terdapat 6 poin. Yang pertama ada prinsip swadaya masyarakat Indonesia. Yang kedua ada prinsip hukum yang adil dan beradab di Indonesia. Yang ketiga ada prinsip manfaat bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Yang keempat ada prinsip adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima ada prinsip kekerabatan, kesatuan tujuan dan kerjasama timbal balik untuk mewujudkan negara yang aman dan makmur seperti moto Persatuan Indonesia dalam keberagaman. Dan yang keenam ada prinsip iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Fungsi GBHN 1. Sebagai visi dan misi rakyat Indonesia yang ditujukan pada rencana pembangunan nasional, di mana proses pembangunan yang akan dilakukan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara adil dan makmur. 2. Sebagai prosedur, perilaku, cara bertindak, dan cara pemersatu dalam pembangunan nasional tanpa melihat perbedaan etnis, agama, dan ras.
3. Sebagai dasar penting untuk menentukan arah dan sasaran yang tepat sasaran. 4. Sebagai arahan dan fondasi yang kuat rakyat Republik ini dengan pembangunan nasional untuk Indonesia menjadi komunitas yang sejahtera, bersatu, dan saling bekerja sama demi terwujudnya cita-cita yang didasarkan pada Pancasila. 5. Pembangunan nasional dilakukan semata-mata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. 6. Pembangunan dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam dan luar masyarakat Indonesia, mencapai kemajuan dalam bidang yang saling menguntungkan, menciptakan rasa aman, keadilan, saling menghormati, saling mencinta, bersama-sama menciptakan lingkungan yang damai dan menjamin rakyat untuk mengeluarkan pendapat mereka. 7. Sebagai pemersatu antara pemerintah dan masyarakat, agar dapat diwujudkan untuk saling mendukung, bekerja sama satu sama lain, saling melengkapi, dan bersatu dalam satu tujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan makmur. 8. Untuk memperkuat kedaulatan masyarakat Indonesia di semua bidang dan aspek kehidupan sosial dan negara. 9. Sebagai pedoman untuk mewujudkan praktik, implementasi, dan dukungan penuh dari ajaran agama dalam kehidupan sosial, untuk menciptakan rasa iman dan kesolehan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa demi persatuan seluruh Indonesia yang hidup dalam toleransi, keharmonisan, kedamaian, dan kemakmuran yang saling menguntungkan seperti fungsi Pancasila. Dan yang terakhir, sebagai perisai untuk memblokir semua efek globalisasi yang masuk ke Republik Indonesia. Diharapkan masyarakat akan dapat hidup dengan cara sosial budaya yang menggunakan kepribadian kreatif, pemikiran positif di masa depan, dinamis, dan dapat mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari pengaruh luar. Divisi Pembangunan Nasional. 1. Bidang hukum. Melaksanakan dan mewujudkan unsur KKN yang adil, cepat, tepat, mudah, dan tidak melibatkannya. Menerapkan budaya hukum sebaik mungkin di semua tingkatan masyarakat untuk menciptakan rasa kebersamaan, kesadaran diri, dan kesatuan hukum yang berlaku. Ekonomi. Memproduksi dan mempromosikan sistem pasar monopoli yang sehat dan jujur, adil, dan mengabaikan yang hanya menguntungkan satu pihak. Mempromosikan, memproduksi, dan memperluas sistem ekonomi yang didasarkan pada persyaratan pasar tradisional dan pasar grosir. Mampu memaksimalkan fungsi dan penggunaan pinjaman luar negeri. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memproduksi kepentingan pengusaha kecil, mandiri, dalam semua aspek kehidupan di kategori menengah dan koperasi. Mempromosikan pasar modal yang adil, seimbang, dan jujur, yang diimbangi dengan kinerja profesional untuk saling menguntungkan. Mempromosikan dan meningkatkan kerjasama timbal balik untuk mewujudkan minat di sektor real, yaitu pengusaha kecil dan menengah dan mereka yang berada di sektor koperasi. Mengurangi defisit negara secara teratur dan konsisten sesuai dengan hukum demi pemulihan anggaran negara sehingga dapat diremajakan kembali. Sektor publik. Kebijakan luar negeri yang memiliki aturan, menerapkan dan menekankan di mana tujuan kebijakan luar negeri bebas dan mementingkan urusan nasional, kebutuhan, dan lain-lain. Dapat mengembangkan dan meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi dan menjalani perdagangan bebas yang berupa WTO, APEC, dan AFTA. Anda dapat melakukan perjanjian dalam bentuk kerjasama yang telah disepakati bersama dengan komunitas internasional untuk kepentingan dan kepentingan hidup orang-orang di semua lapisan masyarakat yang sebelumnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Politik dalam negeri yang memiliki aturan, memperkuat dan memperkuat eksistensi dan kelangsungan Republik Indonesia, memaksimalkan dan menyempurnakan manfaat UUD 1945 sehingga selalu sejalan dengan kebutuhan bangsa dan kepentingan serta tuntutan reformasi, mempertajam dan meningkatkan fungsi dan memperkuat fungsi partai politik. Terakhir, urusan agama, menyetujui, mengimplementasikan, dan menentukan posisi agama sebagai landasan terkuat dan landasan moral, spiritual, dan etis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan mematuhi berbagai macam norma, mempromosikan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan moral dan agama, memfasilitasi meningkatkan persatuan dalam keanekaragaman dan saling menghormati komunitas untuk melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing,
mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam implementasi mengatasi semua perubahan dalam kehidupan yang berdampak di masa depan. Bidang pendidikan memprioritaskan distribusi yang merata di semua kalangan rakyat yang tidak mampu sehingga bisa merasakan pendidikan yang sama. Memprioritaskan ketajaman kemampuan akademik dan secara profesional serta memastikan kesejahteraan, terutama kesejahteraan staf pendidikan. 6. Bidang sosial dan budaya terdapat 4 poin. Poin 1. Tentang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Memberikan prioritas pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan lingkungan yang sehat. Memberikan prioritas untuk meningkatkan kualitas institusi dan layanan kesehatan di semua aspek terutama aspek masyarakat. Memprioritaskan peningkatan sistem jaminan sosial bagi pekerja. Memberikan prioritas pada perawatan dan layanan terbaik untuk para penyandang cacat. Untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan mengendalikan lonjakan kelahiran dan meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana. Poin 2. Peran perempuan Indonesia dan masalah kependudukan. Memprioritaskan peran perempuan dalam semua aspek dan bidang yang bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memprioritaskan kualitas partisipasi dan kemandirian dalam implementasi organisasi perempuan yang didasarkan pada nilai-nilai perjuangan, nilai moral, nilai historis, dan kecerdasan yang dimiliki perempuan. Poin 3. Peran budaya dan seni serta manfaat pariwisata. Memprioritaskan nilai-nilai budaya Indonesia sehingga mereka dapat memanfaatkannya secara maksimal dalam kehidupan ekonomi. Memprioritaskan kesuksesan dalam penciptaan independen dan kreatif dalam seni. Mempromosikan seni dan budaya tradisional domestik sebagai budaya dengan nilai sejarah. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata di Indonesia dengan menerapkan sistem yang terintegrasi, terencana, dan terarah. Poin 4. Peran pemuda dan olahraga. Bersama-sama meningkatkan dan menumbuhkan kebiasaan berolahraga untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat. Bersama-sama sadari dan tingkatkan pencarian atlet untuk masa depan dan tingkatkan pembinaan untuk mewujudkan prestasi. Meningkatkan minat dan bakat masyarakat untuk kewirausahaan dan kemandirian. Meningkatkan layanan komunikasi untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Di bidang pertahanan dan keamanan Republik Indonesia, memprioritaskan restrukturisasi tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia dan sebagai alat pelindung bagi negeri dari segala bentuk ancaman dari luar dan dalam negeri. Memprioritaskan dan meningkatkan kebersamaan dalam hal kerjasama bilateral antara TNI dalam hal stabilitas regional. Berusaha keras dalam kepolisian untuk memisahkan diri dari TNI. Di bidang pembangunan daerah yang adil dan merata. Meningkatkan kualitas ekonomi daerah secara merata dan luas di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Meneliti dan menggunakan penilaian undang-undang otonomi daerah yang berlaku sama untuk provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Mengupayakan stabilitas dan keseimbangan dalam penggunaan keuangan antara pusat dan daerah yang harus dilakukan secara adil dan jujur, serta memprioritaskan otonomi daerah yang tampaknya masih membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan. 9. Di bidang sumber daya alam dan lingkungan. Memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam untuk kebutuhan dan terutama kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Memanfaatkan kehebatan teknologi ramah lingkungan dalam mengolah sumber daya alam. Memanfaatkan, mengelola, dan mengatur sumber daya untuk jumlah waktu demi kesejahteraan rakyat. Memprioritaskan kerjasama yang seimbang dan maksimum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan apapun yang ada dalam sumber daya alam. GBHN atau Garis Besar Haluan Negara tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas pembangunan nasional,
tetapi juga memainkan peran untuk misi pembangunan nasional Indonesia, yang merupakan praktik Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, bangsa, dan negara dalam menjalankan keadaan apapun, dan juga bisa menjadi fondasi yang kuat untuk kedaulatan rakyat Indonesia, semua bidang dan aspek komunitas sebagai bangsa dan negara.